Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Apakah sehat? Oh, alhamdulillah sehat semuanya. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita hari ini mengenai tema 5, wirausaha, dan subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan dan pembelajaran. Muatan pembelajaran hari ini mengenai ilmu pengetahuan sosial dan seni budaya dan prakarya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara tepat. Yang kedua, dengan membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Dan yang ketiga, dengan mengamati contoh dan membaca penjelasan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri logo dan maknanya secara benar. Dan yang terakhir, dengan mengamati contoh dan membaca penjelasan, siswa mampu membuat logo dan maknanya secara benar. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tahukah anak-anak ibu, banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya. Salah satunya dengan menyelenggarakan SEA Games. Setelah berkunjung ke arena pameran negara-negara ASEAN, Beni semakin tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kerjasama antar negara ASEAN. Beni membaca teks berikut dari Warta Ekspor. Baiklah, untuk mengetahui tentang negara-negara ASEAN, mari kita sama-sama untuk membaca teks yang di bawah ini, mendulang prestasi, mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan Akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini. Setelah sebelumnya di SEA Games 1979, SEA Games 1987, dan SEA Games 1997. SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada 11-26 November 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi. Sedangkan penutupan di gedung bersejarah Benteng Kuto Besak Port. Bumi Sriwijaya Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos yang baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-25. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut. Sebagai 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga, 22 cabang dipertandingkan di Palembang dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya, ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, Palembang dan Jakarta.
Peningkatan sektor ekonomi. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar, penyelenggaraan SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara pertumbuhan ekonomi, provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4% disebabkan pembangunan fisik, sarana, dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Persiapan SEA Games terlihat telah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya, setidaknya sejak awal tahun 2011. Geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cenderamata. Sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia, akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Setelah anak-anak ibu membaca teks di atas, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang telah dibaca. Baiklah, pertanyaan yang pertama, kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Dan yang kedua, di mana SEA Games yang ke-26 diselenggarakan? Dan yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Dan yang keempat, sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. Dan yang terakhir, apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan, dan jelaskan. Silahkan anak-anak ibu kerjakan di buku latihan ya. Setelah anak-anak ibu kerjakan latihan tadi, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Selain SEA Games, masih banyak lagi kerjasama yang diselenggarakan antar negara ASEAN. Di antaranya, yaitu pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Yang selanjutnya, pertukaran sandang. Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Salah satunya adalah batik. Indonesia menjual batik-batik buatan perajin Indonesia ke negara-negara ASEAN. Selain itu, Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Yang selanjutnya, pertukaran papan. Indonesia memiliki hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Nah, sekarang apakah anak-anak ibu pernah mengamati logo ASEAN? Dan apa arti dari logo tersebut? Ayo kita cari tahu. Silahkan anak-anak ibu amati logo pada bendera ASEAN berikut ini. Arti bendera dan logo ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, persatuan, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara-negara ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan semangat dan kedinamisan, putih menunjukkan kesucian, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Sebelumnya, anak-anak ibu udah pada tahu apa itu logo. Baiklah, ibu akan menjelaskan mengenai logo. Logo merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda,
lambang ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, ayo amati contoh logo di bawah ini ya. Setelah kita mengetahui apa itu logo, sekarang kita cari tahu langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam pembuatan logo. Yang pertama, pilihlah tema yang anak-anak ibu inginkan, misalnya tentang persahabatan, kebersihan sekolah, kelompok pecinta lingkungan, kelompok pencinta seni, dan lain-lainnya. Yang kedua, buatlah simbol atau gambar yang mewakili tema. Dan yang ketiga, tulis kata atau kalimat yang mewakili tema. Dan yang terakhir, tulis arti dari simbol, gambar, dan warna dari logo tersebut. Sekarang, rancanglah logo sesuai dengan keinginan anak-anak ibu semuanya ya. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat. Jangan lupa ucap syukur untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan videonya. Itulah video pembelajaran kelas 6 dari Rahma Ella Rahdia dengan NIM 19129279. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.